bagimu negeri jiwa raga kami. Salam Bung, salam. Anti korupsi itu mandat reformasi negeri kita selama 32 tahun hancur luluh karena korupsi. Maka ketika reformasi dirumuskanlah program anti korupsi. Sejalan dengan itu dibentuk lembaga yang menangani urusan korupsi. Itu lembaga bersifat ad hoc. Dulu gagasannya karena lembaga-lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung, polisian, kehakiman, itu tidak bisa bekerja maksimal. Maka dibentuklah program anti korupsi dan sekaligus lembaga yang melayani, yang mengerjakan mandat-mandat menegakkan apa yang namanya anti korupsi. Itu KPK. Itu KPK, Bung. Nah, keren, rakyat berdaulat. Jangan lupa, anti korupsi itu suara rakyat. Ya, suara rakyat aja, suara rakyat. Gak usahlah disebut suara Tuhan. Suara rakyat, ya suara rakyat. Anti korupsi itu program. Itu program. Bagian dari program pembangunan, mengefisiensi pengeluaran, memaksimalkan pemasukan. Karena korupsi itu bisa Bung nebeng uang keluar, bisa juga nebeng uang masuk. Kalau uang masuk dicatat sedikit, kalau uang keluar dicatat banyak. Begitu kira-kira intisarinya. Ada lagi korupsi lewat program yang lain. Yo yang ahli korupsi yang begitu. Sekarang kita fight betul bahwa setiap calon presiden, setiap presiden baru dipilih itu harus orang yang anti korupsi, orang yang memaksimalkan pemasukan negara, meminimalkan pengeluaran negara. Keren, Bung. Ya keren lah program anti korupsi. Lalu apa konsekuensinya? Jangan pilih capres yang tidak anti korupsi. Jangan pilih capres yang pro kepada korupsi. Jangan pilih wakil presiden yang mendukung tindakan korupsi, memperlancar korupsi. Bung, kesadaran mengenai perlunya memilih hanya calon presiden yang anti korupsi. Itu penting. Kesadaran untuk hanya memilih calon presiden yang anti korupsi. Dan sekarang juga harus disebut, Bung, anti terhadap ancaman-ancaman yang datang dari luar untuk merobohkan Republik Indonesia. Itu namanya ancaman kadrun. Ya orang harus begitu. Calon kita yang kita pilih itu yang begitu. Kalau calon yang dipilih itu yang bilang, yo korupsi enggak apa-apa, asal sedikit. Itu Prabowo, Bung, ingat-ingat baik-baik. Calon presiden
yang berpendapat bahwa korupsi tidak apa-apa, asal sedikit. Lah sedikit itu berapa? Sedikit itu berapa? Kan nggak diomongin itu. Sedikit itu kan sangat relatif. Sangat relatif. Ada orang yang bilang 20 triliun itu sedikit. Tapi kalau negeri kita digerogoti, sekali orang korup 20 triliun banyaknya, apa enggak hancur negara? Nah, sedikit itu berapa? Sedikit atau banyak? Kalau orang tidak anti korupsi, ya saya tidak anti korupsi kalau sedikit. Itu tidak anti korupsi. Itu mendorong terjadinya rong-rongan keuangan negara. Ya nggak bisa, Bung. Pemimpin kok membuka jalan bagi siapa saja yang merongrong, yang melakukan korupsi, uang negara. Presidennya begitu ya tidak bisa, Bung. Oh, ada lagi, Bung. Pembantu. Ya, apa pembantu? Itu orang yang sejak mahasiswa nempel Prabowo. Dia bilang apa, Bung? Korupsi itu oli pembangunan. Oh, itu kan mengizinkan korupsi, Bung. Jadi di satu sektor. Bukan pembangunan semua itu. Ya, boleh ada korupsi karena itu perlu oli. Gitu. Beratus-ratus sektor pembangunan kita. Di dalamnya ada korupsi. Korupsi oli pembangunan. Bung, orang itu pernah menjadi DPR, pernah menjadi ketua. Karena korupsi itu disebutnya oli pembangunan. Korupsi itu tindakan melawan hukum. Ada sebutannya, Bung. Corruption is crime against humanity. Crimes against humanity. Against humanity. Jadi bukan hanya against peraturan hukum, tapi against humanity. Kalau korupsi, tindakan yang melawan hukum. Bung, melawan hukum. Melawan hukum. Melawan humanity. Melawan kemanusiaan, melawan hukum masih agak kepenak sedikit, Bung. Itu melawan kemanusiaan, menginjak-injak humanity. Bagaimana bisa ditolerir? Jadi, Bung, kita setiap 5 tahun melakukan suatu pembaruan hidup. Setiap 5 tahun melakukan pembaruan hidup, mengatur kembali, menyorot kembali, adakah yang bisa diperbarui kehidupan kita ini, bisakah diperbarui dengan pemilihan presiden yang baru? Oh ya bisa, kita memilih presiden yang siap memanggul mandat konstitusi, yang siap melawan tindakan korupsi, presiden yang anti korupsi. Ya ada, negeri kita tidak kekurangan orang. Negeri kita harus dipimpin oleh orang yang menjaga tegaknya, sebutannya, Bung, NKRI. Harus tetap tegak, bangsa tegak, negara tegak, rakyatnya makmur. Semuanya ini bukan kebaikan hati, bukan kemurahan hati orang per orang yang menjadi presiden. Semuanya ini adalah mandat konstitusi. Dan semua orang yang menjadi presiden mestinya memanggul mandat konstitusi itu. Kalau calon presiden berkata, korupsi ya boleh, asal sedikit.
Korupsi ya boleh, korupsi itu ahli pembangunan. Bung, kita tidak boleh bermimpi negeri kita dipimpin oleh orang yang membiarkan korupsi merajalela. Saya berbicara kali ini barangkali agak khusus kepada kaum milenial dan Gen Z. Gen Z. Ini program yang meliputi semua, program yang didukung oleh semua lapis usia dalam kalangan warga negara kita. Begitu Bung, begitu Bung. Ini komitmen tidak baru, tapi kita perbarui. Ini komitmen lama yang kita bikin baru dan setiap saat kita bikin baru. Anti korupsi, anti korupsi. Jangan biarkan ada pemimpin yang menyalonkan untuk menjadi pemimpin bangsa yang membolehkan korupsi. Korupsi boleh, asal sedikit. Kurang begitu waras wawasan kenegaraan dan wawasan kebangsaannya. Korupsi boleh karena korupsi ahli pembangunan. Itu 180 derajat. Bukan miring, itu tidur-tiduran, Bung. Jangan terpikir untuk menjadikan orang-orang semacam itu calon pemimpin. Salam, Bung. Salam. Terima kasih. Terima kasih.